بدأنا بسم الله وبالصلاة الله على رسول الله وآله الأبرار. Begin with Bismillah. Tamu ini datang untuk apa? Untuk berdakwah. Maka kalau dua ini ada, Allah katakan, ulaika humul haqqa. Mereka lah yang mendapatkan hakikat iman yang sebenarnya. Berdusta kalau Anda hanya berani berkoar, mengadakan pengajian tauhid uluhiyah rububiyah. Tauhidnya sudah hebat, kami sudah mengkaji tauhid uluhiyah, asma wa sifat dan sebagainya, tapi enggak bergerak. Dusta. Hanya berkoar dalam iman. Kalau Anda tidak bergerak, hanya pengajian di masjid saja, majelis diadakan, tapi enggak bergerak. Dusta. Bukan saya yang mengatakan, Allah yang mengatakan. Kapan hakikat iman didapatkan? Ulaikumul haqqa, dengan bergerak. Orang tua kita Maulana Umar Palampur almarhum mengatakan, kanatis sahabah radhiyallahu anhum yata'allamuna al-fadl iman fil masajid wa yata'allamuna haqqatal iman fil maidan. Para sahabat Nabi belajar lafaz-lafaznya iman di masjid. Di masjid belajar lafaznya iman, la ilaha illallah al-fadlul iman. Qul huwallahu ahad al-fadlul iman. Wa may tawakkal Allah al-fadlul iman. Wa ma atakumur rasul fakhudhu al-fadlul iman. Tapi hakikatnya mereka dapatkan di medan. Selama ini umat enggak terjun ke medan, jangan berkoar, iman saya sudah benar. Yang lain semua bid'ah, salah. Kau yang bid'ah. Meninggalkan kerja Rasulullah SAW. Meninggalkan gerak itu bid'ah. Hakikat iman tidak didapatkan di tempat, di masjid, bergerak. La ilaha illallah di masjid dipelajari. Tapi hakikat la ilaha dalam perang Badar. Dengan jumlah cuma 313 bisa mengalahkan 1000 tentara yang kuat. Baru itu la ilaha illallah nampak. Muhammad Rasul dipelajari di masjid, pentingnya sunnah Nabi. Tapi hakikat Muhammad Rasul baru didapatkan dalam perang Uhud. Paham dengan meninggalkan sunnah Nabi terjadi kekalahan. Lama enggak bersiwak. Lama mengepung itu benteng, enggak terbuka juga. Tapi setelah kembali memakai siwak Nabi SAW, Allah tanamkan rasa takut di hati musuh. Pentingnya sunnah Nabi didapatkan di medan. Selama Anda cuma di pengajian, belum menghargai sunnah Nabi SAW. Saya tidak menghinakan pengajian, tidak. Tapi iman harus dibawa bergerak. Ulaikum minal haqqa, hakikat iman dapatkan. Kemudian bonusnya apa? Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Hadim subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bergerak nih umat, lahum maghfirah, mendapatkan maghfirah, keampunan. Kabut, hujan, kebakaran. Musibah itu semua adalah karena dosa-dosa kita. Ma'asabah musibatin Ma'asabah musibatin maka sabah aidikum. Musibah yang ada itu kena olah diri kamu sendiri. Wa yafu an katsir, tapi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Aneh hadirin. Umat dahulu mendapatkan maghfirah dengan banyak-banyak beribadah, berzikir. Allah ampunkan mereka. Tapi kekuatan zikir ibadah mereka juga hanya mengampunkan sebagian dosa mereka. Nabi Nuh AS dengan umur 950 tahun berdakwah saya 950 tahun. Total umur beliau dikatakan 1250 tahun. Umatnya juga umurnya panjang-panjang. Dan Nabi Nuh tekankan pentingnya ibadah dalam kehidupan. Ani abudullah, sembah Allah dengan wattaqu, takwa. Hidup jangan cuma ibadahnya waktu sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari harus bertakwa. Jangan makan yang haram dan subat dan sebagainya. Wa ati'u, ani abudullah wattaqu wa ati'u, dan ikuti kehidupan aku senantiasa. Jangan berpisah daripada kehidupan Nabi Nuh. Dengan kekuatan ibadah, ketakwaan dan ketaatan kepada Nabi Nuh. Ganjarannya apa? Yaghfir lakum min dunubikum. Nanti Allah akan menghapuskan sebagian dosa kalian. Capeknya itu umat dahulu beribadah hanya menghapuskan sebagian dosa. Tapi ini umat aneh. Dengan mereka bergerak, yaghfir lakum dunubakum, Allah hapuskan semua dosa kalian.
Tadi dalam ayat lahum maghfiratun. Ini umat mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan istighfar mereka, tidak. Tapi dengan gerak-gerak mereka bekerja sama antara Muhajirin dan Ansar. Bahkan warizkun karim, nanti rezeki yang mulia di hari kiamat. Jadi ini umat, Pak, tidak diampunkan dosa mereka dengan duduk saja di masjid, di majelis. Tapi ketika umat bergerak pun bergerak. Bahkan bukan sebagian, semua dosa. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, mau enggak kalian aku tunjukkan pada suatu perniagaan yang akan bebaskan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, modalnya beriman pada rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kalian berjihad membawa ini agama dengan harta dan diri kalian sendiri. Jihad itu bukan berarti perang, Pak. Jihad mentransfer ini agama kepada orang lain. Kalau dapat tantangan dan kita ada kekuatan, minta jizyah, kalau nggak mau baru perang. Perang adalah bagian yang terakhir daripada jihad. Bahkan aneh ini umat disuruh berjihad sebagaimana jihadnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajahidu fillah haqqa jihadi. Hai umat Muhammad SAW, berjihadlah kalian dengan sebenarnya jihad yang hak, yang benar. Wajtabakum, dia Allah telah memilih kalian untuk berjihad. Ini umat tidak hanya dipilih untuk berhijrah, tapi berjihad juga. Wa ma ja'alakum fid dini min haraj. Allah tidak memberikan kesusahan dalam ini agama. Millat abikum Ibrahim. Berjihad membawa ini agama millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak pernah mendengar khatib berkhutbah atau ustadz yang mengajar di masjid-majelis yang menjelaskan berapa kali Nabi Ibrahim mengasah pedang untuk berperang dengan musuh? Ada riwayat, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam menggalakkan tentara untuk memerangi Namrud, mengasah pedang, tombak, panah, melatih tentara. Ada? Di antara Nabi yang gak pernah perang, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah katakan kamu harus berjihad sebagaimana jihadnya Nabi Ibrahim. Kalau jihad dikatakan hanya berperang, apa hubungannya dengan ayat ini, Pak? Wajahidu fillah haqqa jihad, berjihadlah kamu dengan sebenar-benarnya jihad. Maksudnya bawa hati kamu untuk menyebarkan agama senantiasa. Siap dimusuhi oleh presidennya, siap oleh kepala negaranya, oleh para menteri, ayah dan ibu musir siap semua. Siap dikorban, mau dibakar siap. Dan lebih hebat lagi ketika datang tawaran dari Jibril, Mikail, Israfil, disiap untuk tidak menerima itu tawaran. Millat abikum Ibrahim. Maksudnya berjihad membawa ini agama dalam kehidupan kepada orang lain, dari mentransfer agama yang diberikan Nabi SAW. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu berjihad membawa ini agama. Itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Kalau hanya ibadah saja sedikit nilai pahala kita. Tapi kalau kita berjihad membawa ini agama, nilainya besar. Subhanallah, dikatakan oleh orang Jakarta, di Jakarta 10 kali lipat. Dibawa umroh 100.000. Dibawa untuk jauhlah berapa? Berjihad. Tetangganya enggak sholat, diajak, mari Pak kita sholat. Itu jihad. بدأنا بسم الله وبالصلاة